Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. I hope today we are fine and stay healthy everywhere we are. First of all, let me introduce myself. My name is Rida Mayanti. I'm from Group 2 and my partner is Sukmawati. Now we will present about prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Di awal kami akan sampaikan definisi belajar dan pembelajaran. Untuk definisi belajar, di sini kami memilih Winkel 1987 yang menyatakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental dan psikis dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku pada diri sendiri. Untuk definisi pembelajaran, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi belajar di sini mempunyai tujuan untuk memiliki perubahan sikap yang baik. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat poin-poin dari materi prinsip belajar dan pembelajaran ini. Yang pertama adalah prinsip-prinsip belajar. Kemudian yang kedua adalah prinsip-prinsip pembelajaran. Yang ketiga, implikasi dari prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran terhadap mahasiswa atau peserta didik. Kemudian yang keempat adalah implikasi prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran bagi guru atau mahasiswa. Bagian pertama yaitu prinsip-prinsip belajar. Di sini kami mengambil dalam buku panduan menurut Hamalik 2004. William Burton, seorang pakar pembelajaran di Amerika Serikat, menyimpulkan uraian tentang prinsip-prinsip belajar. Di sini ada 15 prinsip, 9 diantaranya proses belajar dan pengalaman belajar, kemudian 10-15 itu tentang hasil-hasil belajar. Teman-teman bisa melihat di slide, kami cantumkan semua poinnya. Ya, kami sebutkan beberapa saja. Ada di antaranya pengalaman belajar secara maksimum bermakna bagi kehidupan siswa. Ada juga pengalaman belajar bersumber dari kebutuhan dan tujuan siswa sendiri yang mendorong motivasi yang kontinu. Jadi siswa punya motivasi untuk belajar. Kemudian ada juga yang menyampaikan dari poin itu proses belajar dan hasil usaha belajar secara material dipengaruhi oleh perbedaan individual di kalangan siswa-siswa. Kemudian untuk poin-poin hasil belajar di sini ahli tersebut menyampaikan diantaranya hasil-hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, dan apresiasi abilitas dan keterampilan. Ada juga disampaikan bahwa hasil-hasil belajar dilengkapi dengan jalan serangkaian pengalaman-pengalaman yang dapat dipersamakan dan dengan pertimbangan yang baik. Kemudian untuk selebihnya teman-teman bisa baca kembali di slide sampai poin 15 untuk prinsip-prinsip belajar ini. Nah, yang kedua adalah prinsip-prinsip pembelajaran. Di sini ada prinsip-prinsip pembelajaran yang dapat berlaku secara umum. Prinsip-prinsip itu berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau pengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, serta perbedaan individu. Nah, untuk perhatian dan motivasi ini, perhatian terhadap pelajaran akan timbul bila siswa bahan pelajarannya itu sesuai dengan kebutuhannya dan motivasinya biasa untuk tujuan dan alat dalam pembelajaran. Misalnya siswa ini sebenarnya bukan hanya sekedar belajar untuk memiliki pengetahuan, tetapi termotivasi agar bisa naik kelas atau mendapatkan ijazah sehingga bisa melanjutkan lagi pendidikannya. Kemudian untuk keaktifan, belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalaminya sendiri dan disertai dengan latihan-latihan yang didorong oleh rasa ingin tahu. Misalnya ketika siswa diberikan tugas dialog, maka siswa tersebut secara aktif perlu merangkai kalimatnya terlebih dahulu, kemudian mempraktekkan dialog tersebut secara langsung. Jadi siswa terlibat nyata.
Kemudian keterlibatan langsung atau pengalaman. Nah, di sini juga prinsip ini diarahkan agar peserta didik merasa bahwa dirinya penting dan berharga dalam kelas, sehingga dia bisa menikmati jalannya pembelajaran yang disertai dengan penghayatan, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Contohnya, ketika misalnya siswa ini diberikan tugas kelompok di kelas, maka masing-masing siswa harus tetap terlibat langsung dalam proses penyelesaian tugas tersebut. Bukan hanya satu atau dua orang saja yang terlibat, tetapi mampu mengelola agar semuanya bisa terlibat dengan pembagian tugas. Untuk pengulangan ini dengan banyak latihan dan pembiasaan akan lebih memudahkan siswa dalam memahami dan menguasai materi pembelajaran. Contohnya, ketika siswa diberikan materi tentang naratif teks, maka siswa perlu mempelajari kembali atau mengulang materi tersebut, kemudian baru bisa mengerjakan tugas dengan mudah. Misalnya diberikan tugas menyampaikan naratif teks tersebut, diminta menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, maka siswa tersebut akan lebih mudah memahaminya dan mengerjakannya jika materinya telah diulang-ulang, terutama dari segi pemahaman arti, jadi perlu menghafal vocabulary. Kemudian untuk tantangan, agar peserta didik ini semangat untuk mengatasi hambatan yang baik atau semangat dalam belajar, maka perlu diberikan tantangan supaya bisa memicu semangat mereka dalam belajar. Misalnya, siswa diberikan tugas yang lebih menantang seperti video project yang dikerjakan dengan teamwork, maka siswa akan merasa tertantang dan termotivasi dalam mengerjakan tugas tersebut. Kemudian untuk poin yang keenam, balikan dan penguatan. Nah, hasil yang baik merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi hasil usaha belajar selanjutnya. Formatnya bisa berupa tanya jawab, eksperimen, diskusi, metode penemuan, dan sebagainya. Itu merupakan cara pembelajaran yang memungkinkan terjadinya balikan dan penguatan. Misalnya siswa memperoleh nilai yang baik, maka itu akan memberikan semangat bagi siswa tersebut untuk mempertahankan atau meningkatkan lagi hasil yang telah dicapai. Atau mungkin kadang juga ketika siswa memperoleh nilai yang kurang baik, itu juga bisa menjadi motivasi, memicu semangat siswa untuk lebih belajar lagi supaya kedepannya bisa lebih baik lagi dan memperoleh nilai yang lebih baik lagi. Nah, kemudian untuk perbedaan individu ini untuk dapat menyajikan materi yang baik dan bisa diikuti oleh semua siswa, maka guru perlu memperhatikan kondisi atau keadaan setiap peserta didik, memahami karakternya agar semuanya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Misalnya ada siswa yang lambat, maka ini diberikan perlakuan yang berbeda, misalnya menambah waktu belajar untuk siswa ini, memberikan tugas tambahan supaya siswa tersebut lebih paham. Kemudian sedikit menurunkan standar pencapaian untuk siswa yang bersangkutan, seperti itu. Baik, untuk bagian selanjutnya adalah implikasi belajar dan pembelajaran bagi mahasiswa atau peserta didik, di mana poinnya ada 7. Yang pertama itu adalah poin perhatian dan motivasi. Implikasinya diantaranya yaitu siswa betul-betul konsentrasi mendengarkan atau menyimak materi yang diberikan oleh guru, kemudian siswa membandingkan konsep-konsep yang diterimanya. Ini salah satu bentuk implikasi dari prinsip belajar dan pembelajaran untuk bagian perhatian dan motivasi. Kemudian untuk yang kedua itu keaktifan, implikasinya di mana peserta didik mencari sumber informasi yang dibutuhkan dan menganalisis hasil percobaan. Untuk yang ketiga itu keterlibatan langsung atau pengalaman. Jadi untuk bentuk implikasinya, keterlibatan langsung di sini siswa mengerjakan sendiri tugas yang diberikan, baik tugas secara individu maupun kelompok. Jadi mereka semua terlibat langsung dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian untuk poin yang keempat ini pengulangan. Nah, untuk salah satu bentuk implikasinya, misalnya siswa diberikan tugas bacaan, kemudian tugas vocabulary, menghafal, maka ini perlu pengulangan. Siswa mengulang-ulang hafalan kosakata tersebut, baik dari segi pronunciation-nya maupun
dari artinya, jadi perlu pengulangan. Kemudian yang kelima adalah tantangan. Jadi bentuk implikasinya bisa siswa diberikan tugas melakukan eksperimen atau melakukan tugas secara mandiri. Jadi merasa tertantang untuk mengerjakan dan menyelesaikannya. Kemudian untuk poin yang keenam ini poinnya balikan dan penguatan. Nah, untuk bentuk implikasinya bisa siswa mencocokkan jawabannya dengan kunci jawaban. Kemudian siswa menerima teguran dari guru maupun orang tua ketika memperoleh nilai yang buruk maupun ketika sikapnya sedang kurang baik. Maka balikan dan penguatan ini berperan untuk dalam implikasi prinsip belajar dan pembelajaran. Kemudian untuk yang ketujuh, perbedaan individu. Nah, ini perbedaan individu ini sangat penting untuk keefektifan belajar dan pembelajaran, keefektifan proses belajar di kelas, karena setiap individu itu memiliki karakter yang berbeda. Maka untuk bentuk implikasi bagi siswa atau mahasiswa, mereka perlu memahami cara belajar mereka sehingga mampu menentukan seperti apa cara belajar mereka, kemudian menentukan jadwal belajar untuk mereka, serta menentukan tempat duduk mereka ketika di kelas untuk menyimak pembelajaran. Baik, untuk yang keempat, implikasi prinsip belajar dan pembelajaran bagi guru dan dosen. Seperti yang sebelumnya, ada 7 prinsip belajar dan pembelajaran ini. Implikasi untuk guru dan dosen, yang pertama bagian perhatian dan motivasi. Implikasinya bisa berupa guru maupun dosen membuat bahan ajar sesuai dengan minat peserta didik. Untuk yang kedua, bentuk motivasinya yaitu memberikan apresiasi baik pujian verbal maupun nonverbal kepada peserta didik atas hasil usaha belajarnya atau terhadap siswa yang merespon pertanyaan yang diberikan. Yang kedua adalah keaktifan. Nah, di sini guru menggunakan metode multimedia. Bisa digunakan itu untuk meningkatkan keaktifan siswa. Kemudian memberikan tugas individual maupun kelompok. Yang selanjutnya mengajukan diskusi dan tanya jawab. Hal ini sangat memicu keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Untuk yang ketiga yaitu keterlibatan langsung atau pengalaman. Nah, di sini guru merancang kegiatan pembelajaran pada pembelajaran individual maupun kelompok kecil agar mereka senantiasa terlibat dalam proses pembelajaran ini. Untuk yang keempat ini bagian pengulangan. Guru bisa merancang soal-soal latihan-latihan untuk diberikan kepada siswa untuk mengulang materi yang agak sulit. Juga bisa mengulang materi yang sulit seperti grammar. Jadi ini dipermantap dengan beberapa latihan yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kelima adalah tantangan. Nah, di sini guru bisa menugaskan untuk menyimpulkan isi materi yang telah diberikan, menugaskan siswa untuk membuat kesimpulannya. Kemudian bisa juga memberikan amanah kepada peserta didik untuk mengelola diskusi. Nah, di sini mereka akan merasa tertantang untuk mengelola diskusi itu dengan baik. Untuk yang keenam yaitu prinsip balikan dan penguatan. Ini juga penting. Guru bisa mengoreksi pembahasan PR yang diberikan, kemudian mengapresiasi hasil PR yang telah diberikan. Untuk yang ketujuh adalah perbedaan individu. Nah, di sini guru memiliki peran untuk menggunakan metode yang variatif yang disesuaikan dengan kondisi siswa. Baiklah, I think it's enough for our presentation. I hope this will be add our knowledge about prinsip belajar dan pembelajaran. Bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Baiklah, sebagai penutup, dari materi belajar dan pembelajaran ini sebenarnya bertujuan untuk melancarkan proses belajar di kelas dan juga interaksi antara guru dan peserta didik dengan tujuan perubahan sikap yang baik. Jadi belajar ini sebenarnya tujuannya untuk memberikan nilai-nilai positif baik bagi pengajar maupun peserta didik, yaitu perubahan sikap yang baik dan memberikan pemahaman yang baru untuk menambah pengetahuan. Jadi sekian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.